Desa Sibagindar berada di sebelah tenggara Kota Salak, ibu kota Kabupaten Pakpak Barat. Berjarak kurang dari 80 km dari pusat kota, membuat warga desa ini hidup sederhana dengan menggantungkan ekonomi dari hasil alam. Aliran Sungai Lepagindar menjadi salah satu tempat favorit bagi warga untuk berburu ikan. Abang-abang juga yang mau menyusuri sungai, mencari titik lokasi di mana kira-kira ikan yang banyak. Udah mana bang? Lurus aja kita ya? Ya. Pencarian ikan kami lakukan dengan menyusuri aliran sungai dari hulu ke hilir. Menggunakan doran atau jaring dengan panjang lebih dari 15 meter. Yang lain menyiapkan jaringnya, saya mau buat pelampungnya. Karena nanti kita akan mengikuti arus. Lubuk atau kolam di antara batu ini menjadi titik awal kami mulai membentangkan jaring. Udah mulai, nggak berasa udah mulai tinggi nih airnya. Tuh. Bener-bener nggak bisa sampai gitu dasar. Untuk memudahkan pergerakan, kami menggunakan bambu sebagai pelampung. Dan ini lagi dibentangkan jaringnya sampai nanti ke bawah sambil kita mengikuti arus air. Ada yang di ujung sana sama ada yang di ujung kiri. Biar nanti ikannya tuh semua ngumpul jadi satu. Jaring dengan lebar 2 meter ini telah dilengkapi dengan besi pemberat agar dapat menyapu hampir seluruh dasar sungai. Namun, kondisi dasar sungai yang tidak rata membuat jaring sesekali tersangkut. Sulitnya itu ketika di dalam ini kan karena banyak batu, jadi ntar harus dicek, terus belum lagi dalam juga. Bener-bener butuh tahan nafas yang panjang juga nih. Karena di dalam bener-bener dalam banget yang di sini. Berbeda dengan pemanfaatan jaring di perairan luas. Untuk mendapat hasil tangkapan, kami harus berusaha ekstra untuk menarik jaring sampai di ujung. Nah, namunya ini ternyata ada kayu yang besar, jadi jaringnya tuh harus diangkat ke atas. Karena kalau nggak bisa robek di ini. Gimana bang? Kita ambil. Ini kita tarik jaringnya supaya nggak tersangkut sama batang pohon. Metode pencarian kali ini sangat mengandalkan kerjasama tim. Terdapat 3 bagian yang bertugas. 2 bagian berada di ujung jaring untuk menjaganya supaya tidak hanyut, dan 1 bagian lain memastikan jaring bergerak stabil tanpa tersangkut. Ternyata air terjun di sini nggak cuma satu ada lagi tuh. Pas banget mau sampai ke ujung. Kita langsung aja. Target tangkapan kami kali ini adalah jenis ikan dasaran yang menyukai arus sungai. Goyang. Wih, dapat juga nih ikannya yang lain. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi lumayan. Ini ikan apa namanya di sini? Ikan gemuh. Ikan gemuh. Ikan gemuh atau ikan jurung keberadaannya tersebar hampir di semua aliran sungai kawasan pegunungan di Pulau Sumatera. Menjadi target tangkapan favorit karena memiliki daging yang lezat dan bernutrisi. Ternyata yang di ujungnya juga dapat ikan. Kita mau cek kira-kira dapat berapa. Ini dia ikannya. Hasil tangkapan kami kali ini cukup memuaskan.
juga, tapi kita masih belum puas. Kita mau coba lagi ke atas supaya dapat ikan yang lebih besar lagi. Semangat ya Pak! Selain menggunakan jaring, warga setempat juga piawai memburu ikan gemuh menggunakan panah. Berbeda dengan jaring, alat panah sederhana ini bisa digunakan pada kondisi kolam-kolam kecil dengan arus yang deras. Sebelum dimasak, ikan lebih dulu kami bersihkan sisik dan isi dalam perutnya. Ternyata menjaring tadi masih kurang buat abangnya. Dia langsung spare fishing dapat ikan lagi nih. Woi. Sembari abang-abangnya menyiapkan ikannya, saya menyiapkan bagian bumbunya. Ikan hasil tangkapan kami pisahkan untuk dijadikan dua jenis olahan. Ikan berukuran besar kami matangkan dengan cara diasap, atau warga setempat menyebutnya buluge. Lebih dulu ikan dibalur dengan garam sebelum dibungkus menggunakan daun. Sedangkan ikan dengan ukuran lebih kecil kami masak dengan tambahan sedikit bumbu. Ini dia bumbu-bumbu yang sudah disiapkan dari rumah, mau langsung diolah dijadikan sambal. Tanpa menggunakan alat tumbuk, racikan bumbu saya haluskan di atas batu sungai. Batang dan daun seledri menjadi bumbu wajib untuk membuat menu ikan acem. Karena mau dimasak acem atau asam nih, ikannya dikasih perasan lemon biar tambah nikmat. Apalagi ada pedes-pedesnya. Setelah ikan dan bumbu tercampur, selanjutnya ikan dimasak dengan menambahkan sedikit air. Kali ini masaknya tuh spesial banget karena ada dua jenis masakan. Yang ini ikan buluge, dan yang tadi ikan kuah acem. Mantap banget sih, udah gak sabar jadi nungguin ikannya buat mateng. Ikan buluge dimatangkan di atas para-para untuk menjaga jarak dengan bara api supaya tidak gosong. Sedangkan ikan acem dimasak seperti sup hingga kuahnya mendidih. Kurang dari 20 menit, dua menu yang kami buat sudah matang. Waktunya kita makan bersama. Wah, udah pada lapar nih kita dari tadi. Aroma dari ikannya sih udah berasa ya. Ini apalagi kuahnya tuh ada campur-campur seledrinya tadi. Wangi banget. Sabar ya Pak. Bersama warga desa Sipagindar, saya merasakan petualangan yang seru dan kompak. Menyatu dengan alam, kami menikmati setiap momen petualangan. Enak banget. Nah tadi ikannya ada dimasak dengan cara diasap. Aroma daunnya tadi berasa dan juga nih garamnya pun sampai meresap ke ikan-ikannya. Wah mantep. Jadi nafsu makannya bertambah. Kuahnya enak juga dia. Dua menu sederhana ini menghasilkan dua cita rasa masakan yang berbeda. Yang menyamakan di antara keduanya adalah sama-sama memberi kepuasan karena kelezatannya. Perjuangan mendapatkan ikan, apalagi masak dan juga makan bersama-sama seperti ini akan jadi petualangan yang sangat saya rindukan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ternyata emang seseru itu setelah dicobain. Bersama para penjelajah sungai, saya melanjutkan petualangan dengan menikmati segarnya air terjun. Airnya seger banget nih.
atas buat ikut terjun langsung. Kolam alami dengan lebar lebih dari 20 meter persegi ini menawarkan sensasi melompat dari atas ketinggian kurang lebih 7 meter. Lihat ke bawah, benar-benar kelihatan dalamnya juga. Ya lumayan tinggi juga. Cakep banget sih. Air terjun dari bawah kelihatan deras banget. Belum lagi airnya di bawah nanti. Semoga sih nggak ikut arus ya. Satu persatu dari kami telah berhasil mengalahkan rasa takut. Sengaja kami atur bergantian untuk menghindari resiko yang fatal. Rasa cemas seketika berganti lega sesaat setelah terjun ke air yang super jernih. Ternyata emang seseru itu setelah dicobain. Walaupun tadi ke dalam, ternyata masih belum bisa nyentuh ke bawahnya. Ini untungnya ada pohon, jadi bisa buat pegangan. Karena kalau nggak ini besoknya hanyut ke sana nih. Beda banget sama abang-abangnya di sini. Karena mereka udah biasa, udah bisa ngelawan arus. Kalau saya bisa hanyut nanti. Kolam alami ini begitu memukau, memiliki kedalaman lebih dari 5 meter sehingga aman untuk aksi melompat. Namun, arus aliran sungai yang besar membuat saya harus pandai-pandai memilih tempat berenang. Ternyata nyobain sekali 2 kali kurang. Jadi kita mau terjun sekali lagi bareng sama abang-abangnya ini yang top Marco top pokoknya. Sungai Lepagindar mengalir sepanjang tahun dengan debit air yang bervariasi. Oke, ya sudah bersiap. Deg-degan lagi loh rasanya. Deg-degan banget sih. Siap. Mantap. Itu tuh bener-bener dalam banget. Apalagi walaupun di pinggiran kayak gini batunya licin. Jadi di situ mungkin kedalamannya ada sekitar 7 meter. Kalau nggak lagi musim hujan, tapi kalau lagi musim hujan kalian bisa sampai 15 meter. Sungai Lepagindar memiliki karakter khas sungai pegunungan. Sungai berbatu dengan aliran yang deras. Kondisi ini mencegah endapan lumpur sehingga air tetap jernih. Oh, kita cuma yang di atas ya, ternyata di sini juga jelas. Bergerak ke arah timur meninggalkan Kabupaten Pakpak Barat, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berjarak kurang dari 200 km, di sini saya mendapati hutan bakau yang menjadi tempat warga berburu kepiting. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda, tidak menggunakan alat perangkap, tapi hanya menggunakan ini nih. Dan jadi nggak sabar buat cari kepitingnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki hutan bakau di Desa Sei Sembilang, saya dihadapkan pada tantangan baru. Genangan lumpur yang cukup dalam menyulitkan langkah kaki saya. Nih, kondisinya jalanan semua berlumpur. Dan kita tuh bener-bener nggak tahu kira-kira yang dalam itu yang di sebelah mana ya. Jadi harus hati-hati.
Bersama dengan Ibu Novia, saya melangkah lebih jauh masuk ke hutan bakau dengan kondisi yang semakin rapat. Ini Bu. Iya. Ternyata ini dia lubangnya. Langsung sama Ibu udah eksekusi. Ada nggak Bu? Udah kerasa, cuman agak susah ternyata buat ngeluarinya. Karena tuh di bawahnya tuh juga banyak sekali akar, jadi kadang tuh kesangkut-sangkut sama akar. Berbeda dengan teknik penangkapan kepiting menggunakan jerat. Perburuan kepiting kali ini kami lakukan dengan memeriksa satu persatu lubang menggunakan besi. Selain untuk menandai keberadaan kepiting, batang besi ini berfungsi untuk menarik kepiting keluar dari sarangnya. Pas banget. Oh iya. Oke. Cuman sayangnya ini capit yang satu patah di dalam. Tuh, jadi tinggal sebelah aja. Nih. Dan dapat juga yang betinanya lagi nih. Tuh. Wah. Kepiting bakau memiliki sifat nokturnal. Sehingga kami harus lebih agresif untuk memaksa mereka keluar dari persembunyian. Tidak jauh dari posisi kami sebelumnya, kami menemukan lagi lubang yang berpotensi dihuni oleh kepiting. Kepitingnya lagi mode siaga buat nyapit nih. Akhirnya dapat juga kepitingnya. Walaupun kondisinya lumpur-lumpur seperti ini, terus juga dengan air yang sedikit keruh, tapi ternyata menangkap kepiting tanpa menggunakan alat perangkap ini sangat menyenangkan. Capit menjadi alat pertahanan diri kepiting pada saat terancam. Sebelum semakin membahayakan, lebih dulu capit kami ikat. Tadi sudah selesai ikat, bapaknya teriak katanya ada 2 ekor kepiting. Pas jantan betina juga. Mana Pak? Pencarian kepiting lebih sering dilakukan pada saat air laut sedang surut. Dalam kondisi ini, pencarian lubang kepiting menjadi sedikit lebih mudah. Udah ada suaranya, berarti tandanya kepitingnya ada. Nah, bunyi-bunyi ini berarti tandanya di dalamnya itu udah ada kepitingnya. Cuman kita harus ngangkat itu tadi, yang agak sedikit susah. Selain capit, kepiting bakau juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Bahkan, mereka dapat hidup di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, termasuk di dalam lumpur. Wah, akhirnya dapet juga nih. Gede banget ternyata nih. Ibu, boleh saya pinjem Bu? Lihat. Wah, kira setelah dikorek-korek di dalam, nih dia kepitingnya. Mantap sekali. Ini udah mati tapi belum ya? Tapi kok lemes dia? Oh, kepitingnya udah mulai lemes karena dari tadi tuh dipukul-pukul pakai congkelnya ini. Wah, ternyata nggak cuma 1, ada 2. Kurang dari 1 jam, kami sudah mendapatkan beberapa hasil tangkapan. Cukup memuaskan. Kapan lagi nih dapat dari 1 lubang 2 kepiting langsung jantan dan betina. Dan cara pegangnya ini tuh nggak boleh sembarangan, harus bagian belakangnya aja nih. Nah, sama ibunya tadi yang betina ini udah dipatahin dulu capitnya, jadi nggak berbahaya sekali. Mantap. Gemes nih ngeliat yang kayak gini-gini. Sayangnya, tidak setiap usaha pencarian berjalan mulus. Kami mendapati beberapa kepiting yang cukup cerdik dalam menyamarkan lubang persembunyiannya. Karena di samping-sampingnya itu banyak lubang, jadi kalau di lubang yang besar tadi itu udah nggak ada, berarti dia akan lari ke lubang yang lain. Untuk mencari kepiting itu memang harus pakai feeling dan bunyi-bunyi yang dihasilkan.
itu sangat membantu sekali untuk tahu keberadaan kepitingnya. Termasuk juga sama alat-alat bantunya ini. Tadi udah keluar sedikit kepitingnya tapi masuk lagi. Nah itu tuh, oh bukan. Ternyata akar bukan kepiting. Jika dibandingkan dengan alat perangkap, hasil yang kami dapat kali ini jauh lebih besar. Hanya saja diperlukan ketelitian dan usaha yang ekstra. Jadi pinter banget nih, kepitingnya pinter juga nih. Badannya ketinggalan, tapi nih capitnya udah dapet duluan. Tapi ini kayaknya nggak besar banget ya Bu ya? Dibandingkan, oh. Ini kayak betina ya? Jantan. Oh jantan, iya. Ini ternyata di lokasi lain bapaknya juga dapat kepitingnya. Meninggalkan kawasan berlumpur, pencarian kepiting kami lanjutkan ke kawasan bakau dengan genangan air yang cukup luas. Area seluas lapangan sepak bola ini menjadi lokasi terakhir kami dalam melakukan perburuan hari ini. Ternyata di tempat yang kayak gini juga bisa dapat, tapi tantangannya juga pastinya berbeda. Karena ini udah genangan air semua. Jadi bisa jadi itu kepitingnya lari. Nih untungnya dapat betina gede, betinanya wah. Ini jantannya nggak ada tapi Bu ya? Enggak. Gede nih betinanya, mantap. Keberadaan kepiting bakau dengan jumlah besar menjadi indikator bahwa kawasan ini memiliki ekosistem hutan bakau yang masih terjaga. Kepiting bakau memiliki peran penting untuk mengolah bahan organik dan membantu perputaran nutrisi. Masyarakat setempat memilih untuk menjaga kelestariannya dengan tidak melakukan perburuan secara besar-besaran. Kepiting yang kami tangkap sudah dibersihkan dan dijepit menggunakan pelepah kelapa. Nah ini fungsinya supaya nanti kalau dibakar itu dia lebih matangnya sempurna dan juga tidak akan mengenai bara. Membakar kepiting adalah metode memasak rendah lemak karena dalam prosesnya tidak memerlukan minyak tambahan. Cara ini juga cukup praktis tanpa menghilangkan nutrisi yang terdapat di dalam daging kepiting. Kita kasih jeruk nipis biar rasanya asam dan juga segar. Nikmat banget nih. Setelah dipanggang kurang lebih 15 menit, cangkang kepiting telah berubah warna. Penikmat daging kepiting biasanya memilih kaki dan cangkang sebagai target awal untuk mendapatkan rasa dagingnya yang lezat. Walaupun tanpa menggunakan bumbu sama sekali, rasanya lembut dagingnya. Dan ada manis-manisnya, enak banget. Daging kepiting terlindung oleh cangkang yang keras. Untuk membukanya, sedikit diperlukan usaha ekstra. Menikmati kepiting bakau langsung dari tempat asalnya semakin meningkatkan cita rasanya yang otentik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepiting bakau menjadi salah satu komoditi unggulan Desa Sei Sembilang, Kabupaten Asahan. Lokasinya yang berbatasan dengan laut menjadikan warga Desa Sei Sembilang banyak menggantungkan hidup dari hasil melaut. Kondisi air laut pasang menjadi waktu yang sibuk karena para nelayan mulai membawa perahu meninggalkan tambatan untuk melaut. Meskipun isinya kecil, tapi bareh ini memiliki tekstur yang kenyal seperti kerang darah.
Menyusuri pesisir Kabupaten Asahan, perhatian saya tertuju pada aktivitas warga di kawasan pasang surut pantai. Beramai-ramai bersama dengan masyarakat C9, nih mumpung lagi surut airnya, kita mencari salah satu hewan laut yang biasa dikonsumsi masyarakat sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan ikan atau kepiting, hasil tangkapan kami kali ini berhabitat di kawasan muara sungai dan hutan bakau. Cukup unik dan juga cara carinya pun bisa dibilang cukup gampang, cuma pakai kayu aja udah bisa dapat banyak bahkan. Cuma ditancepin. Bareh termasuk dalam kelompok Mollusca bivalvia. Memiliki ekor sehingga sering disebut kerang berekor. Bagian yang disebut ekor ini sebetulnya adalah sifon atau bagian tubuh yang memanjang keluar dari cangkang. Sifon digunakan untuk mengalirkan air ke dalam tubuh kerang yang membantu mereka bernafas dan makan dengan cara menyaring plankton. Hewan ini dia jenis kerang-kerangan yang hidupnya di dalam lumpur. Ternyata di sini tuh cukup banyak sekali, setiap pindah-pindah tempat aja bisa langsung dapat. Kerang berekor memiliki cangkang keras seperti kerang pada umumnya. Ukurannya bervariasi tergantung spesies dan habitatnya. Bareh ini sebenarnya dia di sepanjang musim ada. Hanya saja waktu terbaiknya itu ketika angin tenggara. Karena kalau angin tenggara tuh kondisi lumpurnya tidak tebal-tebal. Makanya dia sekali kesapu sama air dikit langsung nampak muncul-muncul. Untuk mendapatkan lebih banyak bareh, balok kayu ini digunakan sebagai alat bantu. Dengan begini, bareh akan mudah terlihat sehingga lebih cepat dikumpulkan. Ini sama seperti dicongkel, cuma bedanya nih tambahnya pakai diputer-puter. Dengan cara seperti ini, bareh yang didapatkan jauh lebih mudah karena dia udah mulai timbul-timbul. Meski tidak sepopuler kerang darah atau jenis kerang lainnya, bareh memiliki cita rasa khas yang patut dicoba. Tidak untuk dijual, warga setempat biasa mengumpulkan bareh untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat C9 paham betul cara menjaga kelestarian alam, termasuk memanfaatkan bareh untuk kebutuhan mereka. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Bareh sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan cepat saji. Diolah tanpa bumbu dan bahan tambahan yang rumit. Sama seperti masak kerang pada umumnya, toge laut atau bareh ini dimasak bersama dengan cangkangnya langsung. Daging bareh memiliki rasa yang gurih dan biasanya diolah dengan cara direbus, ditumis, atau dijadikan bahan dalam menu masakan tradisional. Barehnya ini akan dimasak kurang lebih sampai 15 menit. Nanti cangkangnya kalau udah matang akan terbuka dengan sendirinya. Cara membuka cangkangnya sangat praktis, hampir mirip seperti membuka kulit kacang tanah. Meskipun isinya kecil, tapi bareh ini memiliki tekstur yang kenyal seperti kerang darah. Dan juga, nih kalau kondisi udah matang tuh, wah, gampang banget buat dibukanya. Kok jadi ketagihan ya? Bareh menjadi satu lagi jenis biota laut yang saya baru dapati. Soal rasa, tidak kalah dengan menu masakan lainnya. Mengikuti aktivitas pencarian bareh bersama dengan masyarakat C9 mengingatkan saya betapa pentingnya memahami dan juga mengenali potensi alam yang ada di sekitar kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang!